dengan tema peningkatan kompetensi melalui pertukaran mahasiswa antar program studi, rancangan redesain kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kaprodi Akuntansi Unipma. Yang ketiga, sambutan Ketua Tim Hibah MBKM Prodi Akuntansi Unipma. Yang keempat, pemaparan materi dan diskusi. Yang kelima, penutup. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kaprodi Akuntansi Unipma. Kepada yang terhormat Bapak M. Agus Sudrajat, Sarjana Ekonomi Magister Sains, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Lucy selaku MC. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Agus Andi Darmawan, SEMM. Kemudian yang kami hormati Ibu Ani Widi Asmara, SEMSI, selaku Sekretaris Akuntansi, sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Hibah Kurikulum MBKM. Kemudian yang saya hormati narasumber satu ada Ibu Ulan Rotnawati, SEMAK, CE, CSRS, kemudian CFRA, beliau dari Universitas Sultan Agung Kertajasa Banten. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Karnawati Hasanah, SEMM, dari Kaprodi Manajemen FEB Unipma. Kemudian yang narasumber ketiga ada Ibu Haniatun Muntahana, Eskom Mkom, beliau menjabat sebagai Kaprodi Sistem Informasi di FT Unipma, Fakultas Teknik Unipma. Kemudian yang kami hormati Ibu Sri Anardani, Eskom MT, beliau sebagai Kaprodi Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Kemudian yang saya hormati tim HIBA Kurikulum MPKM, Program Studi Akuntansi, serta Bapak Ibu dosen akuntansi di lingkungan FEB Unipma dan perwakilan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan dayanya kita bisa bertatap muka secara virtual dari Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu serta peserta activity dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, perlu saya sampaikan, memang berawal dari luasnya program hibah MPKM, terutama di program akuntansi yang didanai oleh Kemendikbudristek, memang mengharuskan kita yang ada di prodi akuntansi itu melakukan sebuah desain kurikulum, baik itu desainnya adalah secara fleksibel, kemudian adaptif dan aplikatif di dalamnya. Nah, memang tujuan dari program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan sebagai upaya dari Kemendikbud RI yang tujuannya adalah mendorong mahasiswa agar bisa menguasai beragam kompetensi sebagaimana tertuang dalam Kemendikbud Nomor 3 tahun 2020. Ini kan terkait dengan standar nasional perguruan tinggi di dalamnya. Memang dalam rangka menyikapi sebuah lulusan program studi akuntansi yang memang match dengan dunia kerja maupun dunia industri di dalamnya, serta cepatnya perubahan sosial dan perkembangan kemajuan teknologi di dalamnya, maka kebijakan MPKM ini terutama mengenai program hak belajar 3 semester di luar program studi memang harus segera diterapkan, yang mana dapat memberikan kesempatan baru terutama adalah bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas di dalamnya terkait dengan soft skill, dengan hard skill di dalamnya, dan tentunya juga terkait dengan kompetensi baru karena memang di dalamnya syarat dengan multi pengalaman di dalamnya.
Karena memang pembelajaran ini memang dilakukan banyak di luar dari program studi akuntansi yang ada. Dengan diadakannya FGD ini, kami mohon dari program studi akuntansi dan tim, nanti saran dan masukan dari ibu-ibu narasumber, memang sangat kami harapkan terkait dengan desain kurikulum atau perubahan kurikulum program studi akuntansi, dan juga tentunya adalah peningkatan lulusan program studi akuntansi yang siap untuk memenangkan kompetisi pasar di dunia kerja dalamnya. Oke, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Sivitas Akademika Universitas PGRI Madiun dan khususnya tim hibah kurikulum MPKM ya yang sudah berproses mulai dari awal penyusunan proposal sampai dengan nanti tahapan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan kegiatan FGD yang ketiga pada siang hari ini. Semoga aja nanti dalam kegiatan FGD ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ya, sebelum mengakhiri sambutan, izinkan saya untuk membuka kegiatan FGD pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fokus group discussion dengan tema peningkatan melalui pertukaran mahasiswa antar program studi sebagai rancangan redesain kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun, saya nyatakan bisa dimulai. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke MC, monggo silakan Bu Cici. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan sepatah dua kata untuk membuka acara hari ini. Untuk acara selanjutnya, karena ini narasumbernya lumayan banyak kita diskusi, selanjutnya yaitu pemaparan materi dan diskusi nanti akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Niamah, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Untuk Ibu Niamah, ya, untuk Ibu Niamah, waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Ibu, suaranya masih kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah Waalaikumsalam. Ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu Niamah. Maaf, Halo, cek. suaranya ya. Ya, mic-nya mungkin agak didekatkan, Ibu. Ya, terima kasih. Sudah masuk, nggih? Nggih, sudah. Baik. Masuk. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya untuk memandu, untuk memoderatori 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke. Yang pertama adalah Ibu Ulan, ya, Ibu Ulan. Kemudian nanti yang kedua adalah dari Bu Dani, kemudian yang ketiga dari Bu Hani, dan insya Allah nanti dari manajemen ada Ibu Kaprodi, Bu Aan, begitu. Baik, untuk yang pertama saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber yang pertama. Mohon izin untuk bisa share screen, ya. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis.
Bisa terlihat nggih? Baik, untuk dari pemateri pertama, izinkan saya untuk membaca kurikulum vitae-nya, mulai dari nama lengkap dan gelar dari Ibu Ulan. Nama lengkap Ulan Retnowati, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, CA, CRSS, CSRS, CSRA, dan CTRA. Jabatan fungsional adalah lektor dengan NIP 197003 11 200 50 12001. Tempat dan tanggal lahir beliau adalah dari Madiun 11 Maret 1970. Alamat rumah ada di kawasan Kelapa Gading, Blok A nomor 20, KSB Serang, Banten. Kemudian berikut ada alamat kantornya. Beliau adalah staf pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Raya Jakarta, kilometer 4, Pakupatan, Serang, Banten. Untuk riwayat pendidikan, untuk S1 beliau lulus dari Universitas Brawijaya, bidang ilmunya akuntansi. Kemudian untuk strata 2-nya beliau lulus dari Universitas Budi Luhur dengan bidang ilmu akuntansi, dan untuk strata 3-nya pun Universitas Brawijaya dengan bidang ilmu program doktor ilmu akuntansi, dan yang masih sekarang ini adalah dalam proses disertasi. Begitu. Ada banyak beberapa pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Ibu Ulan Retnowati ini, yang nyuwun sewu, sepertinya belum bisa saya bacakan, untuk mempersingkat waktu. Saya sampaikan waktu dan tempat untuk langsung Ibu bisa menyampaikan materinya. Kami persilahkan Ibu. Halo Ibu. Iya Mbak, punten ini share screen-nya bisa di close dulu Mbak. Baik, oke. Ya. Dari host. Ya, sudah Ibu. Oke, kita bisa kembali ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Maaf, suara saya sudah jelas Mbak. Sangat sedikit ya Mbak, karena kita akan bicara nanti lebih banyak, bicara diskusi bagaimana implementasi untuk pertukaran pelajar. Jadi mungkin ini hanya gambaran umum untuk mendasari mengapa kita perlu melakukan pertukaran pelajar ini. Sebentar Mbak. Saya akan mempresentasikan materi saya untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara komprehensif mengapa kita perlu melakukan Merdeka Belajar kurikulum Merdeka ini. Kita perlu merubah paradigma dari kurikulum yang selama ini kita laksanakan. Karena kita terus terang bahwa saat ini kita menghadapi tantangan, dua macam tantangan. Yang pertama adalah tantangan industri 4.0 dan tantangan society 5.0, di mana semua kondisi ini merupakan kondisi era disrupsi teknologi, di mana kondisi ini peran menunjukkan banyak beberapa hal yang sangat signifikan berubah dengan era-era sebelum era-era industri sebelumnya. Yang pertama, kondisi ini ditandai dengan peran manusia yang banyak digantikan dengan mesin, kemudian robot atau AI. Jadi banyak terjadi proses otomatisasi pada setiap sektor
sektor pekerjaan yang ada di dunia saat ini. Kemudian kondisi yang kedua, sebanyak 75 sampai 375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Jadi selama ini biasanya pada era industri 3 kita banyak industri menggunakan banyak manusia atau orang yang digunakan sebagai alat fungsi utama perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Tetapi dengan adanya industri 4.0 dan society 5.0 ini merubah paradigma, kemudian penghilangan beberapa faktor-faktor tenaga kerja manusia yang diganti dengan faktor-faktor yang berupa otomatisasi, kemudian berubahnya pola jarak antar lingkungan menjadi tidak ada. Jadi orang di Indonesia bisa bekerja di luar negeri atau dimanapun hanya dengan posisi tetap di Indonesia. Ini membuat banyaknya tenaga kerja global yang beralih profesi. Kemudian yang kedua, pekerjaan banyak digantikan dengan konsep AI, itu kecerdasan buatan. Kemudian, perubahan teknologi dan konsep-konsep industri ini menimbulkan banyak profesi-profesi baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan ini menjadi potensi bagi kita perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga kerja atau SDM atau lulusan kita agar memenuhi kompetensi atau skill-skill yang dibutuhkan untuk memenuhi ini. Kemudian faktor selanjutnya bahwa Indonesia selama ini SDM yang terjadi belum siap untuk memenuhi ini, sehingga Indonesia perlu meningkatkan kualitas atau kompetensi atau keterampilan dari digital. Ini adalah kelemahan. Kemudian ini adalah kondisi society 5.0. Semua merupakan cyberspace, semua berbentuk maya, web design, komunikasi by web, dan segala macam. Orang sudah mengurangi aktivitas-aktivitas yang bertemu langsung, kemudian tenaga kerja yang bersifat manusia mengerjakan, lebih simpel semuanya. Dan semua pengambilan keputusan menggunakan analisis big data atau AI. Sehingga memerlukan sensor info atau analisis mengenai data-data yang tersebar di dalam dunia web tadi. Kemudian hal ini menimbulkan banyaknya pemfokusan atau nilai tambah dari informasi-informasi yang ada, sehingga dibutuhkan kompetensi yang berkaitan dengan big data atau AI. Ini adalah contoh paling nyata adalah sekarang bahwa sudah ada sistem mengemudi otomatis. Jadi orang sedang duduk manis semua sudah jalan dengan menggunakan sistem AI. Kemudian contoh lagi banyak beberapa pekerjaan akuntan yang bisa digantikan dengan AI. Contoh kita tinggal input data, kemudian laporan keuangan sudah jadi. Kita memasukkan input data, bisa jadi laporan audit jadi dengan sistem-sistem yang didesain menggunakan AI. Kemudian di beberapa perusahaan banyak menggunakan robot-robot industri yang mengurangi penggunaan tenaga kerja karyawan. Dampak dari industri 4.0 di Indonesia ini pertama adalah bahwa sekitar 23 juta pekerjaan akan digantikan secara otomasi pada tahun 2030. Berarti ada sekitar 23 juta tenaga kerja yang akan tidak bekerja. Karena munculnya sistem otomatisasi. Kemudian yang kedua, dampak lain bahwa akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul karena hilangnya otomasi tadi. 23 juta hilang pekerjaan, tetapi memunculkan potensi pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Kemudian sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail akan mengalami peningkatan permintaan pekerja. Dampak industri 4.0 menimbulkan peluang sebesar 27 sampai 4 ini 10 jutanya adalah merupakan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada.
Dan ini lebih membutuhkan bahwa SDM yang ada itu harus dilengkapi dengan pemahaman mengenai IT tersebut. Nah, ini adalah tantangan dari SDM yang ada di Indonesia. 5,67% itu adalah pengangguran yang berpendidikan sarjana di Indonesia. Pengangguran terbuka menurut BPS Agustus 2019 posisinya seperti ini. SD masih ada 2,41%, posisinya dari total tenaga kerja pengangguran. Kemudian lulusan SMA 4,75%, SMP, SMA kemudian 7,92%, kemudian posisi sarjana adalah sebesar 5,67% dari total pengangguran yang ada di Indonesia. Ini adalah posisi SDM di Indonesia. Halo. Iya, halo. 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 Nah, menghadapi tantangan SDM di era Industri 4.0 dan Society 5.0, Presiden membuat program kerja dari mulai 2019 sampai 2024 untuk menciptakan SDM unggul, di mana program itu adalah berkonsentrasi pada pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter ini mengembangkan pendidikan yang berkarakter dengan pengamalan Pancasila, kemudian melakukan deregulasi dan debirokratisasi pendidikan untuk meningkatkan investasi, kemudian investasi pada inovasi sektor pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi. Ini adalah program kerja dari pemerintah kita. Nah, di sini fungsi dari Kemendikbud yang membawai mengenai pendidikan menyusun 3 pilar utama untuk memenuhi tantangan kerja dari program Presiden tadi. Yang pertama, pilar pertama adalah menggunakan pilar penggerak berupa dosen dan guru. Di poin ini, pendidikan nanti akan lebih memfokuskan guru atau dosen sebagai penggerak. Kemudian yang kedua, pilarnya adalah perubahan. Perubahan di sini adalah perubahan paradigma dalam pendidikan. Dari paradigma lama menjadi paradigma baru dengan penyusunan kurikulum merdeka, merdeka belajar dan kurikulum merdeka. Pilar yang ketiga, Kemendikbud akan melakukan konsolidasi kebijakan yang berkaitan dengan merdeka belajar, kurikulum merdeka. Nah, kebijakan Kemendikbud tadi terwujud menjadi pertama kebijakan merdeka dalam belajar. Kemudian merdeka dalam belajar ini diberikan perguruan tinggi diberikan keleluasaan untuk membuat kurikulum-kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan untuk mencapai kebutuhan pasar kerja yang dituju. Kemudian yang kedua, pengembangan kepemimpinan. Nah, pengembangan kepemimpinan di sini ini adalah berkaitan dengan faktor ekstrakurikuler. Jadi pendidikan nanti hanya bisa bersifat formal, tetapi dalam pendidikan formal tadi meliputi ada pendidikan ekstrakurikuler juga yang meningkatkan untuk fungsi soft skill-nya di sini biasa, untuk peningkatan fungsi soft skill yang berupa kepemimpinan. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah pendampingan dosen. Di sini adalah fungsi dari dosen penggerak. Mahasiswa diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penguatan ke soft skill mereka yang nanti di kurikulum mempunyai nomor yang berbeda, tetapi mempunyai nomor masa yang sama. Oke. Ada yang lain? Pendamping dosen di sini nanti ini akan merupakan pendampingan bagi mahasiswa-mahasiswa yang di kurikulum poin yang 40%, maksimal 40 SKS ini. Di sini fungsi dosen menjadi utama. Dia menjadi penggerak dan pendamping bagi kegiatan-kegiatan mandiri dari mahasiswa yang di luar perguruan tinggi atau PT. Kemudian yang keempat, kebijakan yang keempat adalah general education. Nah, di sini bahwa
kurikulum yang kita dilakukan oleh perguruan tinggi tetap mengedepankan mengenai pemahaman dalam wawasan berkebangsaan. Kemudian yang kebijakan yang kelima, ini adalah menekankan pada entrepreneurial mindset. Jadi mahasiswa nanti didesain untuk berpola pikir, semangat berjuang, pantang menyerah, bahwa mereka sadar bahwa benar dengan mengambil mata kuliah yang ada. Jadi meskipun lulusan. Kemudian kebijakan yang keenam, bahwa konsepnya pendidikan yang dilakukan itu adalah pendidikan yang learning by doing sepanjang hidup kita berada. Jadi kita nanti kurikulum ini harus bisa mendesain bagaimana caranya menimbulkan atau memicu konsep mindset di dalam mahasiswa atau peserta didik kita bahwa belajar itu tidak hanya sampai perguruan tinggi, tapi dia akan belajar sampai di akhir hayat hidupnya, dia belajar melakukan pengembangan intelektual dia, melakukan pengembangan kapasitas soft skill dia dan sebagainya, itu tetap berkelanjutan. Ini adalah kebijakan dari yang dilakukan oleh Kemendikbud. Ini adalah 4 implementasi dari 6 kebijakan tadi. Yang pertama adalah kebijakan merdeka dalam pembukaan program studi, kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi badan hukum, dan yang 4 adalah merdeka atau hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang menjadi masalah nanti yang banyak kita diskusikan adalah yang di poin keempat ini. Bagaimana perguruan tinggi atau jurusan akuntansi mendesain dalam kurikulum yang telah ada, ini hak belajar tersebut diberikan. Merdeka belajar di luar ini memberikan hak kepada mahasiswa secara sukarela. Jadi artinya mahasiswa boleh diambil atau tidak, memberi kesempatan mahasiswa secara sukarela untuk melakukan ini. Pertama, ada mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester maksimal, setara 40%. Nah, biasanya ini bisa berupa nanti magang, kemudian KKN, bentuk-bentuknya bisa magang, KKN, kemudian proyek-proyek di desa dan sebagainya. Ini sesuai dengan ketentuan. Mungkin nanti tidak dibahas di sini ya secara spesifik, tapi kita dibahas yang mengenai yang 20 SKS-nya. Kemudian hak kedua adalah mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara 20 SKS. Nah, ini yang harus difokuskan, bagaimana desain kurikulum atau mata kuliah yang diambil tersebut akan memberikan pengayaan atau penguatan keilmuan atau peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan industri 4.0 dan 5.0 oleh mahasiswa peserta didik kita. Nah, sehingga dengan kata lain, bahwa di sini yang perlu dijelaskan bahwa selama kurikulum kita berasumsi bahwa minimal kita 8 SKS. 4 tahun mahasiswa kita lulus dengan capaian SKS sebesar 140 sampai 144. Di dalam komposisi ini, dengan standar minimal 8 SKS tadi, 8 semester tadi, berarti kita bisa mempertimbangkan 3 semesternya adalah merupakan hak mahasiswa untuk belajar merdeka. 5 semesternya itu merupakan kewajiban mahasiswa untuk belajar. Nah, mata kuliah apa aja yang bisa diambil, itu bisa disesuaikan. Kita bisa melihat umpamanya dari unsur 5 SKS tadi adalah merupakan ada MKDU dan mata kuliah yang berkaitan dengan keprodian. Kemudian yang 20 SKS di luar jurusan, tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama, ini bisa dikaitkan dengan pengayaan soft skill kita. Misalkan saja kita mengambil bekerja sama dengan peningkatan entrepreneurship. Berarti kita bekerja sama dengan jurusan di mana bisa mendapatkan mata kuliah yang berkaitan dengan pengayaan mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Kemudian bisa jadi juga berkaitan dengan penguatan soft skill berupa penguasaan IT, teknologi informatika.
Nah, bisa jurusan akuntansi bisa bekerja sama di sini. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh pembentukan 8 SKS standar. Semester 1 kita bicaranya semester 1, semester 2 ini adalah kalau ini mata kuliah umum dan wajib yang ada di perguruan tingginya, jurusannya 1 sampai 3 dia bisa wajib. Ini nanti bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu, karena kita nanti lebih banyak diskusi. 1 sampai 3 masih wajib di dalam jurusan. Nah, semester 4 bisa di luar jurusan, ditentukan di mata kuliah tertentu. Nanti bisa didiskusikan sesuai dengan capaian yang akan diinginkan, capaian pembelajaran yang diinginkan oleh jurusan akuntansi di mana kita berada. Kemudian misal lain, semester 5 dan 6 ini merupakan diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar di luar institusi kita. Misalkan magang, proyek-proyek pendidikan lainnya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai dengan SKS. Kemudian baru semester 7 dan 8 balik lagi ke jurusan masing-masing. Mungkin di semester 8 ada skripsi, sekarang istilahnya bukan skripsi tapi tugas akhir. Nah, model formatnya di sini yang 20 SKS untuk di luar bisa dirubah menjadi semester 4 atau semester 5, itu tergantung model kurikulum yang nanti akan disusun oleh masing-masing prodi. Di pengalaman kami, di jurusan kami, kebetulan kemarin juga baru menyusun ini, justru semester yang diambil di sini untuk yang 40 SKS ini adalah 6 dan 7. Nah, kemudian semester 4 dan 5 ini jadi masih bisa di dalam perguruan tinggi dan di luar perguruan tinggi. Tetapi ada syarat-syarat khususnya yang boleh diambil di sini untuk memenuhi 20 SKS tadi. Dia bisa mungkin di sebagian ada semester 4 atau sebagian di semester 5 atau full semester 5 dia mengambil mata kuliah yang kita tawarkan yang bekerja sama dengan dengan jurusan lain. Ini sesuai dengan capaian pendidikan yang akan kita inginkan. Nah, perguruan tinggi yang pasti di sini harus memfokuskan dulu kompetensi apa yang akan ditargetkan, ditambahkan, dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi kita, jurusan kita. Kita jurusan akuntansi, otomatis capaian kita kompetensinya adalah kompetensi akuntansi. Tetapi kompetensi akuntansi saja tidak akan memenuhi standar kebutuhan tenaga SDM di luar industri kita, di poin 40 dan 50. Kenapa? Akuntansi semua mengeluarkan, tapi jurusan kita harus mempunyai nilai value added-nya. Pertama tadi, apakah melalui entrepreneurship atau IT. Nah, kesempatannya untuk pengayaan ini bisa dimasukkan dalam yang 20 SKS di luar jurusan. Nah, fungsi Kaprodi di sini adalah melakukan kerjasama dengan jurusan-jurusan yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut dengan desain mata kuliah apa yang diambil dan bagaimana pelaksanaannya, berapa kali tatap muka, bagaimana sistem penilaiannya, dan kredit SKS-nya diakui, transfer kreditnya diakui, itu bagaimana, itu harus dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak jurusan yang diinginkan. Misal contohnya, jurusan akuntansi menginginkan bahwa lulusan kita, lulusan akuntansi, tidak hanya pintar akuntansi, tapi bisa memahami IT, bisa membaca big data, bisa membuat pengambilan keputusan dengan melihat, menganalisis big data. Berarti dia ada kompetensi tambahan, yaitu kompetensi pemahaman IT mengenai big data. Berarti jurusan melakukan kerjasama dengan teknik informatika, bagaimana mengenai big data dan pengolahan atau analisis big data. Berarti ada satu atau dua atau beberapa mata kuliah yang bisa diambil dengan jurusan teknik informatika. Contoh kedua, selain diharapkan dia menguasai teknik informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan, bahwa lulusan kita wajib mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, berarti di sini jurusan akuntansi harus bekerja sama dengan jurusan lain yang mempunyai kurikulum atau mata kuliah yang berkaitan dengan kewirausahaan. Misalkan saja jurusan manajemen.
Nah, seperti ini akan diterapkan dalam kerjasama yang hal ini harus dilakukan secara tertulis, kerjasama antara jurusan akuntansi dengan jurusan, misalnya dengan jurusan manajemen, teknik informatika, atau sistem informasi dan sebagainya. Ini dilakukan pendekatan kerjasama secara tertulis, dan biasanya prosedurnya harus diakui oleh seizin sepengetahuan atau diketahui dengan dekan dan rektor pengajuan kerjasama ini, sehingga transfer nilainya umpama tadi kerjasama dengan teknik informatika ada 3 mata kuliah. Berarti mahasiswa kita kuliah di sana selama 3 mata kuliah tersebut. Nah, yang mengeluarkan nilai adalah teknik informatika. Artinya penilaian dari teknik informatika ini merupakan transfer kredit yang akan diterima oleh jurusan akuntansi. Nah, pengakuan transfer kredit ini juga termasuk di dalam kerjasama antara jurusan akuntansi dengan jurusan teknik informatika tersebut. Ini gambaran umum secara umum ya. Mungkin nanti detailnya bagaimana komposisinya, kurikulumnya bisa didiskusikan di FGD khusus kurikulum. Jadi di sini hanya kita memfokuskan di kerjasama dengan jurusan lain di dalam satu pertukaran pelajar mahasiswa di dalam satu jurusan, satu perguruan tinggi. Jadi poin ini yang harus kita ingatkan bahwa ada 20 SKS maksimal yang kita bisa berikan kemerdekaan ini. Merdeka tapi bukan berarti mahasiswa milih mata kuliah ini, tetapi adalah mahasiswa merdeka untuk ikut di mata kuliah ini, tetapi dengan dalam rangka kebijakan jurusan tersebut. Jadi mata kuliahnya udah dipilih. Apa aja ini. Ditentukan mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi yang diinginkan. TI umpamanya, pemrosesan big data. Kemudian manajemen umpamanya ada entrepreneurship, kewirausahaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang membuat mahasiswa melakukan pengayaan pendidikan di luar program studi. Mungkin itu saja Bu Nik Amah untuk presentasi kami. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi ya, karena kita kebetulan saya tidak punya tahu gambaran mengenai UNIPMA. Artinya kurikulum yang pengen dituju UNIPMA itu bagaimana? Mungkin kita bisa sharing session bagaimana yang dilakukan di perguruan di jurusan kami untuk mengenai kurikulum yang berkaitan dengan pertukaran pelajar ini, pertukaran mahasiswa ini dalam satu jurusan, dalam satu perguruan tinggi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan Retnowati atas paparan materinya. Sungguh sangat gamblang sekali, dan kami nanti untuk sesi diskusi selanjutnya. Namun sebelum kita memasuki sesi diskusi, akan kita lanjutkan lagi untuk pemaparan materi berikutnya dari pemateri kedua, yaitu dari Ibu Sri Anardani Eskom MT. Beliau ini adalah seorang Kaprodi Teknik Informatika di Universitas PGRI Madiun, di mana nanti dalam perancangan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka ini, insya Allah kami juga akan, jika memang terrealisasi, kami akan melakukan kerjasama dengan salah satunya Prodi Teknik Informatika. Baik, terima kasih Bu Wulan. Untuk selanjutnya kami sambut Kaprodi Teknik Informatika Ibu Sri Anardani Eskom MT. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Niama. Terima kasih Bu Dani sudah join dengan Zoom meeting kami. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Dani. Beliau ini adalah. Terima kasih Bu Niama. Terima kasih Ibu. Monggo. Sebenarnya posisi prodi kita sama ya, jadi kita sama-sama sedang melaksanakan program kegiatan MBKM. Kemarin sudah sempat berdiskusi dengan Bu Ani sebagai Ketua Pelaksana Hibah di Prodi Akuntansi. Ada beberapa hal yang kemarin saya tanyakan ya Bu Ani. Terus terang saya tidak menyiapkan materi, karena saya sendiri di Prodi juga sedang melakukan pengolahan kurikulum terkait MBKM. Kemarin kesepakatan dengan akuntansi bahwa kami di Prodi Informatika membutuhkan CPL atau capaian pembelajaran lulusan, sehingga dari yang ditetapkan oleh Prodi, sehingga dari CPL tersebut kami bisa memetakan kira-kira
CPL yang sesuai dengan mata kuliah kami yang bisa diambil oleh teman-teman di akuntansi, itu mata kuliah yang mana. Kemarin kita sudah berembuk ya, Bu Ani, bahwasannya prodi akuntansi menginginkan bahwa lulusannya mampu memiliki kompetensi tambahan atau CPL tambahan, yaitu bisa membaca, menganalisa big data. Kemudian kita coba memetakan mata kuliah tersebut, dan perlu kami sampaikan bahwa di Prodi Teknik Informatika, corak kurikulum kami lebih kuat kepada pemrograman dan multimedia. Jadi kemarin terus terang agak kesulitan Bu Ani memetakan itu, karena kami memang menguatkan penciri prodi kami adalah di pemrograman dan multimedia, sehingga untuk analisis big data atau data science kita tidak ngeplot itu untuk draft kurikulum kami. Jadi kemarin saya sarankan mungkin larinya teman-teman akuntansi lebih banyak ke sistem informasi, namun tetap bisa mengambil beberapa mata kuliah yang CPL-nya sesuai. Ada kesesuaian CPL, seperti kemarin kami menyarankan 3 mata kuliah, jadi mata kuliah pengantar teknologi informasi, kemudian sistem operasi. Cuman yang jadi pertanyaan begini Bu Ani, mata kuliah kami yang lama ini kan kedepannya tidak akan digunakan. Jadi yang kami jadikan patokan nantinya adalah mata kuliah baru yang akan kita terapkan, yaitu mata kuliah MBKM yang sekarang kita susun. Nah, di mata kuliah baru itu hanya ada 2 mata kuliah yang bisa diambil oleh pendidikan akuntansi. Kemudian saya sarankan bisa sih akuntansi, bukan pendidikan akuntansi. Oh iya, maaf. Bisa diambil oleh teman-teman di akuntansi. Kemarin saya juga menyarankan bisa mengambil AI, kecerdasan buatan, cuman mungkin agak berat kalau untuk teman-teman akuntansi, karena dasar pemrogramannya tidak mendapatkan itu. Jadi agak kesulitan juga. Tapi kalau memang teman-teman di akuntansi bersedia untuk bekerja sedikit lebih keras untuk mempelajari AI, maka bisa mengambil itu. Karena di dalamnya AI di dalamnya mempelajari sistem pendukung keputusan. Jadi DSS di mana kita dilatih untuk mengambil keputusan berdasarkan data, output data yang diolah oleh sistem. Cuman itu subbab atau bagian kecil dari mata kuliah AI. Jadi di sini ada kecerdasan buatan 1, kecerdasan buatan lanjut, ada machine learning. Nah, itu kita kembalikan ke mahasiswa ya. Apakah mahasiswa mampu dan bersedia, karena memang harus cinta dulu ya, harus suka dulu ngoprek kalau istilah kita ya, karena kalau nggak suka ngoprek terus terang kalau ke IT agak berat ya. Tuh, terus kemudian ada mata kuliah sistem operasi. Di mata kuliah ini saya perlu sampaikan ya bahwa di sini CPL-nya adalah bahwa mahasiswa memahami konsep dasar dari sistem operasi, di mana di dalamnya mahasiswa belajar tentang teori sistem operasi, kemudian belajar tentang computing, kemudian belajar tentang struktur, compiler, memory management, dan dasar penjadwalan. Nah, itu saya rasa akuntansi bisa masuk ya. Jadi mengolah sistem operasi, akuntansi bisa masuk walaupun tidak dapat dasar pemrograman, langsung masuk ke mata kuliah itu bisa diterapkan oleh teman-teman akuntansi, di mana mata kuliah itu adalah mata kuliah yang melatih skill untuk mengelola sistem operasi. Jadi mengelola sistem operasi macam-macam ya, ada Windows, ada Linux. Kemudian dari situ nanti akan berkembang ke keamanan data dan yang sebagainya. Monggo itu bisa. Hanya ragu-ragunya saya adalah bahwa CPL-nya mau dikuatkan di akuntansi itu mampu membaca big data, Ya. Nah, mampu membaca big data itu bagian dari AI, bagian kecil dari AI lah. Kalau nanti masuk di mata kuliah AI, apakah menjadi berat atau tidak? Itu yang perlu kita kaji lagi, Kemarin jadi pembahasan yang masih nanggung ya, maksudnya belum diputuskan. Ini iso kurang bocah akuntansi iki sinau AI karena dasar pemrogramannya nggak dapat. Terus, nah apa kuliah pemrograman dasarnya dulu? Waduh, ya tambah abot karena itu nanti berkelanjutan, ada pemrograman 1, pemrograman 2, dan seterusnya. Kemudian saya menyarankan dilarikan ke SI, saya rasa
SI sistem informasi lebih banyak mata kuliah yang bisa masuk ya, karena kan kalau teknik informatika itu belajar semua dan dalam. Sementara sistem informasi hanya belajar bagaimana merancang dan membangun perangkat lunak untuk enterprise system. Jadi saya rasa lebih nyambung ke sistem informasi. Sementara di kami belajarnya pemrograman, jaringan, kemudian multimedia agak susah masuk. Mungkin kalau multimedia mungkin bisa jadi konten kreator itu masuk nggak ya di akuntansi kalau konten kreator, atau manajemen ya yang lebih ini, yang lebih tahu Saya mungkin keilmuannya. bisa kalau konten kreator untuk mendukung Kewirausahaan. entrepreneurship ya. Iya, ya bisa. Kayaknya, Bu. Itu ada di pemrograman web kami, terus multimedia itu bisa, yang lagi ngetren kan anak-anak sekarang itu ya, konten kreator. Nah itu mungkin bisa teman-teman akuntansi belajar di situ ke prodi kami. Artinya gambarannya saya teknis aja gitu. Artinya pun di informatika sekarang posisinya sama, kita sedang meraba-raba kurikulum dan dapat hibah juga. Jadi posisinya mungkin ke depan kurikulum yang ada sekarang ini dirombak. Kemarin kami udah revisi 2 kali untuk KKNI kami dari pakar. Jadi kemarin sama Bu Ani juga udah rembukan berdua, kudu dipiye nih bocah-bocah ya. Itu mungkin kelanjutannya nanti setelah kurikulum kami fix, kami bisa memetakan bahwa teman-teman akuntansi nanti bisa mengambil di mata kuliah. Kalau saran saya kemarin yang itu ya, pengantar, kemudian bisa masuk ke AI, dipaksa, harus kerja keras bisa masuk ke AI, kemudian sistem operasi juga saged. Gitu saya rasa cukup, Bu Niamah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya Ibu. Insya Allah kami nanti akan lebih sering lagi untuk berdiskusi dengan Bu Dani, Bu Hani, dan juga dari manajemen, baik ketuaan atau mungkin dari Bapak Dekan sendiri nanti, insya Allah. Baik, untuk pertanyaan dan diskusi kita keep dulu. Kita beralih ke pemateri berikutnya. Jadi mohon maaf untuk peserta nggih. Jadi kita memang penyampaian materi dulu, nanti baru kita sesi diskusi supaya lebih enak. Oke. Baik, selanjutnya mohon maaf Pak Aglis bisa masuk. Selamat sore Pak Aglis. Halo Ya, Pak Aglis. selamat sore. Ya, selamat sore. Bentar. Baik, pemateri Ya, berikutnya ini ini adalah baru datang ini Bapak. sekarang. Iya, terima kasih Bapak. Berikut ini adalah pemateri ketiga kami dari Prodi Manajemen. Beliau adalah Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun, Bapak Dr. Aglis Hadita Hatmawan, SEMM. Bapak, mohon arahannya nggih untuk pertukaran mahasiswa di MBKM yang insya Allah kami rancang itu memang ada pertukaran mahasiswa dari prodi akuntansi ke manajemen, ke prodi sistem informatika, ke teknik informatika dan manajemen sendiri. Oke. Baik, langsung saja Bapak, waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak untuk menyampaikan arahan dan materi. Terima kasih. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Niamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk yang saya hormati para pemateri, yaitu Ibu Wulan Retnowati, SKM AK, CE, CSRS, CSRA, CSRA, lalu Bu Sri Anandani, Eskom, MT, lalu Bu Haniatun Muntahanah, Eskom, Mkom, lalu yang saya hormati Kaprodi Akuntansi dan Kaprodi Manajemen, Pak Agus dan Bu Aan, dan juga yang saya hormati dosen akuntansi dan yang saya cintai dan banggakan mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Ya di sini kita sudah sering merapatkan di tingkat fakultas maupun di tingkat rektorat bahwa Merdeka Belajar ini kita implementasikan di kampus kita. Ya, jadi saya juga sudah menyampaikan kepada para kaprodi bagaimana kampus Merdeka ini bisa kita terapkan sehingga kita bersama-sama bisa menyukseskan kampus Merdeka Belajar ini di Universitas PGRI Madiun.
Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan pada pemateri awal tadi oleh Ibu Wulan Ratnawati, ya, jadi bahwa Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang diatur dalam kalau nggak salah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya tentang standar nasional perguruan tinggi. Nah, yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Dan tentunya kalau di tempat kita dari kemarin teman-teman akuntansi yang memperoleh hibah memang ditugaskan oleh pemerintah untuk membuat sebuah redesign kurikulum tentang bagaimana kampus Merdeka ini bisa diimplementasikan. Jadi memang tugasnya Prodi kemarin kebetulan dari akuntansi, ya, jadi dari Pak Agus dan Bu Ani dan teman-teman itu untuk membuat redesign kurikulum kampus Merdeka yang merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom, fleksibel, sehingga tercapai kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, jadi memang tujuan dari Merdeka Belajar ini juga untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan, di mana proses pembelajaran di kampus itu merupakan salah satu wujud dari pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Jadi kalau dulu berpusat pada dosen, guru dan dosen, kalau sekarang kan dirubah kepada student center learning yang sangat esensial tadi. Nah, saya kira saya tidak mengulas secara lengkap tentang Merdeka Belajar ini, tapi di sini saya kebetulan dari program studi manajemen, ya, saya mewakili dari Bu Aan, ya, Bu Aan karena Bu Aan berhalangan untuk bisa mengisi acara. Ini kemarin memang saya memerintahkan dari Kaprodi untuk berkomunikasi antar prodi, ya. Jadi bagaimana agar akuntansi dan manajemen itu bisa saling bertukar mata kuliah nantinya. Jadi mahasiswa manajemen bisa belajar di akuntansi ataupun sebaliknya mahasiswa akuntansi belajar di manajemen kalau ingin memperdalam ilmu tentang manajemen. Jadi seperti yang diinformasikan ke saya kemarin dari manajemen, itu memang sudah mempersiapkan mata kuliah yang siap dijadikan mata kuliah Merdeka Belajar yang bisa diambil dari dalam kampus. Dalam kampus itu maksudnya antar prodi dalam kampus atau di luar kampus, yaitu manajemen strategik, lalu ekonomi manajerial, lalu dan juga teori pengambilan keputusan. Nah, di sini mungkin sebagai pemahaman saja kepada adik-adik mahasiswa, seperti ketika kalian belajar akuntansi tentu akan mempelajari seluruh akuntansi, perakuntansian. Jadi nanti kalau kalian di dalam belajar akuntansi itu ingin menjadi seorang manajer, ya tentunya Anda harus memiliki kemampuan di dalam pengambilan misalkan manajerial, ekonomi manajerialnya. Jadi kalau di manajerial itu, ekonomi manajerial itu di sini pada intinya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis keputusan. Jadi tentunya kalau menjadi seorang manajer nanti pasti dituntut untuk mengambil keputusan. Jadi bagaimana organisasi itu dapat mencapai tujuan atau masuk dengan cara yang paling efisien. Nah, ini yang nanti dibahas di ekonomi manajerial yang berkaitan penggunaan teori, ya, dan analisis ekonomi dalam pembuatan keputusan bisnis. Nanti ada sedikit tentang teori ekonomi dan metode kuantitatif yang diterapkan di keputusan manajerial, bagaimana penetapan harga, produksi, lalu memaksimumkan keuntungan,
lalu bagaimana kita melakukan spesifikasi, diversifikasi, lalu kita harus mempelajari tingkah laku konsumen, nanti ada teori permintaan, tingkah laku produsen, penawaran, struktur pasar, dan sebagainya. Nah, ini yang secara singkat tentang ekonomi manajerial itu. Nah, jadi kalau adik-adik dari program studi akuntansi ingin mempelajari manajerial, ya nanti itu yang akan dibahas. Tentunya ada beberapa capaian di ekonomi manajerial itu. Nah, jadi misalkan Anda mampu menjadi seorang manajer yang handal di dalam mengambil keputusan di berbagai keadaan, misalkan seperti sekarang ini tentu membutuhkan keputusan yang paling efisien. Misalkan sekarang ini, misalkan pandemi seperti ini, bagaimana tingkah laku dari konsumen. Nah, ini Anda harus mampu di situ. Lalu membuat sebuah konsep pengambilan keputusan pada bidang produksi misalkan. Dan bagaimana memaksimalkan keuntungan. Nah, ini capaian-capaian yang dibutuhkan di dalam ekonomi manajerial. Lalu contoh lagi misalkan di teori pengambilan keputusan yang nanti bisa diambil di program studi manajemen. Nah, misalkan kalau di teori ekonomi keputusan itu biasanya adalah konsep pembuatan keputusan di dalam organisasi yang berkenaan dengan isu-isu strategis yang mendukung efektivitas. Jadi misalkan ada bounded rasional, uncertainty, ada game teori, complexity, teknis pengambilan keputusan. Nah, ini yang dibahas di pengambilan keputusan itu. Ya, agar mahasiswa nanti di dalam organisasi itu dapat menganalisis permasalahan yang muncul dalam proses pengambilan keputusan. Jadi setelah ada ekonomi manajerial tadi, nah lalu didukung lagi di pengambilan keputusan. Nah, jadi materinya nanti seperti itu. Nah, di sini harapannya di dalam teori pengambilan keputusan itu, nah tentunya nanti berbasis entrepreneurship. Ya, jadi berbasis entrepreneurship kalau di manajemen itu ya. Nanti adik-adik dari akuntansi itu mampu untuk memahami tentang konsep pengambilan keputusan, lalu menganalisis aspek rasional pengambilan keputusan, lalu memberikan alternatif solusi permasalahan dengan metode misalkan cost benefit analysis, peta jaringan, mau membandingkan pengambilan keputusan yang diambil dalam konflik yang efektif dan efisien. Nah, tentu juga kajiannya nanti ada banyak ya. Jadi kajiannya nanti Anda akan disinggung tentang pengantar teori bounded ratio, lalu ada teori pengambilan keputusan, lalu ada strategi pengambilan keputusan. Nah, ini nanti yang akan dibahas di situ ada cost benefit analysis, ada SWOT analysis, lalu ada analisis hierarki proses. Nah, ini yang akan dibahas di materi di pengambilan keputusan. Nah, kalau di manajemen strategik ya, jadi kalau kita sudah pengambilan keputusan tadi kan ada beberapa strategi-strategi yang ditetapkan. Nah, nanti capaiannya misalkan mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis tentang implementasi ilmu teknologi, humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, ya tentunya di manajemen dan akuntansi. Lalu mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan nilai-nilai etika ilmiah, gagasan, desain kritis tentang strategi. Lalu misalkan mampu untuk mendeskripsikan secara saintis ya tentang strategi-strategi yang harus diambil. Jadi bukan berupa judgement nantinya. Nah, jadi pengambilan keputusan tentu nanti ada rasio pengambilan keputusan, ada NPV dan juga sebagainya. Nah, lalu tentunya ya mampu untuk
mengambil berbagai alternatif strategi untuk menghadapi persaingan di dunia bisnis, di pasar lokal, regional, internasional, sehingga nantinya bisa mengambil keputusan strategi perusahaan dengan tepat dan seksama. Nah, ini saya kira ini yang bisa diambil di dalam ekonomi manajemen, sehingga nanti dari teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa akuntansi itu ketika mengikuti 3 mata kuliah itu, ketika dia sudah membuat misalkan membuat sebuah laporan akuntansi, ya tentunya dia akan mampu untuk mengambil keputusan. Oh, kalau keadaan ekonomi perusahaan seperti ini, keadaan keuangan perusahaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Bagaimana mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Nah, saya kira seperti itu. Memang saya tetap mendorong dari khususnya fungsionaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya di sini untuk bisa lebih mengembangkan ya tentang mata kuliah yang bisa diambil di luar, di dalam, di luar universitas. Nah, ini nanti ya tetap saya berharap bisa didorong ya, kerjasama antar perguruan tinggi sehingga nanti bisa memberikan keleluasaan kepada mahasiswa akuntansi maupun manajemen di dalam implementasi kampus Merdeka ini. Nah, saya kira pengantar saya atau penjelasan saya tentang apa yang bisa diambil di program studi manajemen itu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa berkonsultasi ya dengan Kaprodinya, karena yang lebih paham nanti ya tentunya Kaprodi manajemen. Mungkin itu Bu Niamah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Agris sudah menyampaikan beberapa mata kuliah yang insya Allah bisa diambil oleh mahasiswa akuntansi ketika melakukan pertukaran mahasiswa ke prodi manajemen. Selanjutnya, pemateri terakhir adalah Ibu Hani dari prodi Sistem Informasi. Baik, waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Hani. Beliau adalah seorang kaprodi dari prodi Sistem Informasi. Halo, selamat sore Ibu. Sore, Ibu. Siap, Ibu G. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh share screen ya, Bu Diama? Iya, iya. Belum ya, Bu ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada saya. Yang terhormat pada Bapak Agris Sandita Harmawan selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Bapak Kaprodi Prodi Akuntansi, Bapak Agus Derajat, serta Panitia MPKM, dan Bu Bulan dari Untirta, Bu Arnadani, serta pemateri yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit tentang beberapa mata kuliah yang sekiranya sesuai dengan kompetensi dari profil lulusan prodi akuntansi ya, untuk sebagai salah satu tujuan dari Merdeka Belajar di akuntansi.
Sebelumnya tadi sudah sangat banyak ya dijelaskan oleh Bu Wulan bagaimana prosedur atau SOP atau ketentuan dari Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Kemendikbud. Salah satunya yaitu mungkin ini adalah tujuan dari implementasi tujuan dari Presiden Jokowi untuk menciptakan SDM unggul. Artinya di sini SDM unggul berarti SDM itu bukan hanya mendalami atau memahami atau menguasai dari bidang ilmu yang dia pelajari, tetapi dia juga berhak untuk mendapatkan gambaran atau mendapatkan penguasaan terhadap bidang ilmu dari tempat lain sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki. Oke. Sedangkan di prodi sistem informasi sendiri, tadi Bu Dani juga sudah menceritakan ya, artinya mungkin akuntansi lebih kompatibel dengan prodi sistem informasi, tapi di sini kita perlu tahu terlebih dahulu, artinya pemanfaatan teknologi informasi baik di Indonesia maupun di dunia itu bukan merupakan suatu hal yang biasa, tapi itu suatu hal yang sudah sudah mendarah daging artinya. Siapa sih orang yang tidak kenal atau tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi sekarang? Jadi pengguna internet di Indonesia berdasarkan survei dari sumber APJI itu 51% dari penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Ini berdasarkan data tahun 2020. Nah, selain penggunaan internet, penduduk Indonesia juga sebagian besar sudah menggunakan seluler sebagai media untuk memperoleh informasi dari internet. Nah, pada prodi sistem informasi di sini kami memiliki 3 profil lulusan yang nanti akan kami sharing dengan prodi akuntansi. Artinya profil lulusan kami yang pertama yaitu di sini kami memiliki profil lulusan yang pertama IT Business Analyst, yaitu kami akan menciptakan atau mencetak lulusan dari prodi sistem informasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisa kebutuhan teknologi dan sistem informasi berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan model bisnis dari suatu organisasi maupun perusahaan. Jadi di sini mahasiswa itu dituntut mampu, dia bisa menganalisa, perusahaan ini nanti membutuhkan teknologi dan sistem informasi sesuai tidak dengan kebutuhan proses bisnis dari organisasi atau perusahaannya. Sedangkan profil lulusan yang kedua, kami memiliki profil lulusan yaitu Information System Auditor. Jadi kalau di akuntansi mungkin ada audit keuangan ya, tapi di sini kami juga memiliki kompetensi untuk mahasiswa yaitu mencetak sebagai seorang auditor yang mampu melakukan evaluasi tentang kebutuhan atau kebergunaan sistem informasi atau teknologi informasi pada suatu organisasi atau perusahaan. Untuk selanjutnya, profil lulusan yang terakhir ini mungkin nanti profil lulusan yang hampir sama dengan informatika, yaitu software developer. Artinya kami juga mencetak mahasiswa mampu mengembangkan suatu aplikasi perangkat lunak. Tetapi tetap batasan pada sistem informasi, selain melakukan pengembangan perangkat lunak, mahasiswa juga dituntut untuk memahami kebergunaan dari perangkat lunak tersebut dari organisasi atau perusahaan. Jadi selain dia mampu mengembangkan, mengevaluasi, mengevaluasi kebergunaan, tapi dia juga bisa melakukan promosi atau pemasaran dari aplikasi yang sudah dia kembangkan. Dari beberapa profil lulusan yang kami miliki, profil lulusan secara keseluruhan, ini ada 3 rekomendasi dari 3 mata kuliah. Dari 3 mata kuliah di sistem informasi yang cenderung lebih mampu mendukung tujuan atau kompetensi dari mahasiswa akuntansi. Jadi di sini yang pertama adalah e-commerce, mata kuliah e-commerce, lalu ada mata kuliah sistem enterprise dan mata kuliah pemrograman multimedia. Jadi setiap mata kuliah di sini memiliki kompetensi masing-masing.
Dari mata kuliah e-commerce itu kalau kita melihat dari perkembangan teknologi dan minat konsumsi ekonomi masyarakat sekarang, kebanyakan masyarakat itu lebih tertarik pada transaksi jual beli secara online. Jadi, nah sekarang tidak menutup kemungkinan tidak hanya orang yang mampu memiliki keahlian atau kemampuan di bidang IT seperti orang informatika maupun orang SI yang berhak untuk melakukan transaksi atau kegiatan jual beli online dengan menggunakan aplikasi e-commerce. Orang yang berbackground kependidikan, berbackground pendidikan non IT itu sekarang juga banyak yang sudah bergerak dalam dalam kegiatan jual beli atau transaksi secara online. Nah, di sini selain itu pada mata kuliah sistem enterprise, di mata kuliah ini nanti memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam memahami teori dasar organisasi, konsep dasar sistem informasi dalam suatu organisasi, bagaimana suatu organisasi tersebut menuju suatu organisasi yang memiliki nilai enterprise. Jadi dilihat dari sumber daya manusia, bagaimana kemampuan keuangan dari perusahaan, bagaimana kemampuan proses bisnis, bagaimana peluang-peluang suatu organisasi tersebut dalam lingkungan eksternal dan internalnya, lalu bagaimana pemasaran atau penjualan dari produk suatu organisasi tersebut. Nah, ini yang sekarang sedang ngetren ya, artinya pemanfaatan media digital itu sudah menjadi suatu kebutuhan untuk para pelaku bisnis maupun pelaku pemanfaatan teknologi informasi. Nah, di sini kami juga membekali mahasiswa dengan mata kuliah pemrograman multimedia. Ini kemarin sudah sempat saya bahas dengan Bu Ani, artinya mata kuliah ini adalah mata kuliah berpraktikum. Kalau semisal anak-anak sudah biasa atau mahasiswa sudah biasa menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, tapi pada mata kuliah ini kami akan mengajarkan bagaimana cara mahasiswa itu mampu mengolah suatu bahan atau suatu data menjadi suatu data digital sehingga memiliki nilai promosi atau nilai informasi yang lebih informatif dan kompatibel. Nah, dari mulai pengambilan gambar, lalu melakukan editing, pengambilan video, memanfaatkan media teknologi atau hardware seperti kamera yang mulai dari kamera yang sifatnya biasa, kamera handphone, sampai dengan kamera yang memiliki tingkat kesulitan atau yang lebih tinggi dengan mengambil gambar dengan menggunakan drone, sehingga data-data yang diambil tersebut dapat diolah menjadi suatu informasi yang lebih kompatibel. Nah, dari 3 mata kuliah ini mungkin bisa menjadi gambaran untuk prodi akuntansi dalam mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar di prodi akuntansi. Seperti tadi pagi saya juga mengikuti FGD pada informatika ya, artinya kita memberikan kebebasan kalau seperti yang tadi saya tangkap, artinya mahasiswa itu diberi kebebasan untuk memilih apa yang sesuai dengan kompetensinya. Ibu Deni juga menceritakan, jadi diawali dari cinta dulu. Kalau tidak cinta, kita tidak mungkin akan mendalaminya dan menguasainya. Nah, ini saya juga belum begitu memahami bagaimana nanti konsepnya mahasiswa itu bisa memilih mata kuliah di prodi yang satu atau prodi yang lainnya dari antar prodi di dalam satu kampus. Tapi kita juga berusaha untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mendapat mendalami kompetensi yang dia miliki. Nah, mungkin cukup itu saja Bu Diana dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ini untuk paparannya, dan ini akan menjadi kita semua. Nah, ini sekarang sesi yang ditunggu-tunggu adalah sesi diskusi. Namun sebelum
masuk ke sesi diskusi lebih lanjut, kami persilahkan kepada Ibu Ani untuk menyampaikan beberapa kisaran apa saja mata kuliah yang hendak kami tawarkan mulai dari semester 1 sampai semester 8 itu yang ada kaitannya mohon di mute ya untuk peserta. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi kami persilahkan Ibu Ani untuk memaparkan materi terkait dengan mata kuliah apa saja yang akan ditawarkan pada prodi akuntansi khususnya untuk program pertukaran mahasiswa. Baik, pada Ibu Ani kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ni'amah. Saya akan langsung aja sesi diskusi karena waktu kita juga memang sempit dan narasumber kita juga banyak. Mungkin salah satu, saya ucapkan dulu, saya menyapa dulu terima kasih Bu Wulan atas waktu yang telah disempatkan. Bu Hani, terima kasih. Kemudian Bu Dani dan Pak Aglis yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri FGD pertukaran pelajar antar prodi dalam satu perguruan tinggi. Mungkin saya akan bertanya pada Bu Wulan. Bu Wulan? Bu Wulan sudah tersambung? Iya, monggo Bu Ani. Ya, Bu Wulan, kami di proposal kami di MBKM itu kan ada 3 model pembelajaran di kami. Yang pertama adalah kewirausahaan, kemudian magang kerja dan pertukaran pelajar antar program studi dalam satu perguruan tinggi. Nah, ketika tadi Bu Wulan menyampaikan, itu kan artinya bahwa profil lulusan kita itu yang pertama harus sudah berbasis IT atau teknologi. Karena pekerjaan akuntan yang sekarang itu digantikan dengan kecanggihan teknologi. Nah, ketika dikaitkan dengan itu, maka ketika kita menerapkan model pembelajaran pertukaran dosen suci, kita harus menyesuaikan dengan prodi yang akan kita ajak untuk join, ya Bu ya. Dan tidak semua mahasiswa itu bisa masuk karena kuota yang terbatas. Kemudian sarana prasarana juga mungkin juga kompetensi dosen. Nah, apakah berarti desain kurikulum kita nanti mata kuliah yang dari prodi lain sebanyak 20 SKS itu kita jadikan sebagai pilihan mata kuliah pilihan, Bu. Karena kalau kita tidak dijadikan mata kuliah, nanti mahasiswa yang tidak masuk ke dalam program pertukaran pelajar ini bisa mengalihkan pada mata kuliah yang kita tawarkan. Kalau menurut Bu Wulan bagaimana? Itu yang pertama, Bu. Kemudian tadi, nah kalau menurut tadi pekerjaan akuntan kan bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi, ya Bu ya. Berarti profil lulusan akuntansi nanti harapannya adalah selain dia bisa menganalisis, bisa membuat laporan keuangan dan menganalisisnya, maka tentu saja mereka harus juga dibekali dengan teknologi dalam hal ini contohnya bisa menganalisis big data. Ya, kemudian dia juga harus bisa artinya mempunyai terpacu jiwa entrepreneurship-nya dan manajerialnya. Kemudian dia juga mahasiswa juga akan terbuka dan terpacu dalam memanfaatkan peluang dari inovasi teknologi. Nah, permasalahannya adalah tentu saja ketika mahasiswa memilih mata kuliah yang ada di prodi lain, itu kita mendasarkan pada indikator apa, Bu Wulan? Kalau menurut Bu Wulan? Artinya mahasiswa yang bisa masuk ke prodi tertentu, misalnya prodi TIP atau mungkin itu, apakah ada indikator atau mahasiswa? Berarti ini kan juga endingnya nanti pada dosen pembimbing akademik nanti akan menentukan, oh kamu layak nih masuk ke prodi yang ini, atau bisa kamu memilih ini. Nah, apakah ada indikator untuk itu? Itu yang kedua, Bu Wulan. Itu untuk pertanyaan Bu Wulan. Mungkin monggo Bu Wulan. Saya ingin
artinya diskusi Banyak dengan ya. kita. Ya. Baik, Ibu mau Jadi gini, langsung dijawab. ini pengalaman di prodi langsung ya. Nah, ini pengalaman di prodi kami, Bapak Ibu. Kan kita mengacu ke kurikulum yang dulu. Kurikulum yang dulu itu kan ada 104, jadi mahasiswa bisa lulus kalau mencapai SKS yang ditempuh itu minimal 144. 144 itu kan ada MKDU, mata kuliah umum, yang wajib diambil SKS, kemudian ada mata kuliah pilihan, kemudian ada KKN, dan kemudian ada skripsi. Nah, di sini kalau di kami, Bu, mata kuliah pilihan ini kami mengacu yang kami desain di sini ya, di kampus kami itu adalah mata kuliah pilihan ini bisa diganti dengan di luar perguruan tinggi. Jadi bisa umpamanya dia mengambil sertifikasi CA. Mahasiswa tersebut mengambil sertifikasi CA. Itu kan ada SKS-nya. Kalau kita mengambil CA itu kan ada mata kuliah 1, 2, 3, 4 ujian lolos. Nah, itu diakui, sertifikasi ini diakui sebagai SKS yang ditempuh untuk mata kuliah yang di luar perguruan tinggi. Jadi di sertifikasi ini diakui. Kemudian ada umpamanya contoh kegiatan lain, dia mengikuti proyek di daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan, umpamanya pembinaan akuntansi desa atau apa. Nah, kegiatan ini diakui, ditransfer oleh diakui dengan pembimbingan umpamanya dosen tadi. Dosen itu nanti tidak hanya dosen akademik, ada dosen pembimbing untuk pemandu untuk aktivitas di luar kampus ini dia tidak dilepas mahasiswanya. Di tempat kami seperti itu. Kemudian contoh lain itu mahasiswa dilibatkan dalam proyek hibah yang dilaksanakan oleh dosen, umpamanya hibah yang 3 bulan. Maka dia akan melaksanakan kegiatan itu selama 3 bulan. Nah, ini diakui sebagai konsep yang transfer SKS. Jadi konsep yang sekarang ini kan kita nggak bicaranya jam belajar, tapi kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran. Jadi artinya kegiatan pembelajaran itu tidak murni hanya bicara berapa jam dia di luar. Tapi artinya seberapa besar kegiatan itu dilaksanakan, kemudian tugasnya dan tugas yang dilakukan dan sebagainya itu yang diakui sebagai suatu SKS pembelajaran. Jadi bukan SKS sistem kredit ya, jam belajar, tapi kegiatannya yang diakui. Jadi mungkin kegiatan pembelajaran 1 bulan bisa jadi menjadi di kita berapa SKS. Nah, seperti ini. Ini yang konsep yang harus diterapkan. Kemudian kalau kita mengacu di 20% kegiatan mata kuliah ini, sebenarnya kan itu hak mahasiswa. Hak itu diberikan sebesar 20 SKS. Pemberian hak SKS ini wajib, mahasiswa bukan berarti wajib, Bu, dari konsep di peraturan Kemendikbudnya itu tidak wajib. Dia mempunyai hak untuk memilih. Jadi secara sukarela saya milih. Kalau saya nggak milih berarti jurusan kita itu menggunakan standar kurikulum yang ada di jurusan. Oke. Artinya seperti ini. Kalau dia milih, ini adalah fungsi dari jurusan bekerja sama dengan jurusan kerjasamanya tadi. Standar apa yang dimiliki mahasiswa itu untuk boleh ikut itu. Artinya nggak semuanya boleh kan. Artinya kalau mau ambil, berarti harus tertulis di agreement-nya ya? Ya, di agreement-nya itu dijelaskan, Bu. Kontrak kerjasamanya untuk mata kuliah apa? Bentuk agreement MOU antara akuntansi dengan umpamanya sistem informatika. Syarat mahasiswa untuk bisa ikut mata kuliah ini apa aja? Saya dimiliki harus bagaimana? Kemudian pengakuan transfer kreditnya diakui seberapa? Nah, ini dijelaskan di dalam bentuk agreement itu. Jadi tidak semua mahasiswa itu memenuhi, bisa jadi tidak semua memenuhi kualitas untuk mengikuti program di jurusan yang lain. Contohnya di IT tadi, kita bicara big data, dia harus paham dulu big data itu apa. Bagaimana pemrosesan big data. Kalau dia bisa mengikuti punya pemahaman ini, berarti dia kalau ngambil mata kuliah di TI mengenai big data, dia tidak masalah. Kemudian kalau dia menggunakan sistem informasi, berarti dia sudah paham mengenai konsep-konsep sistem informasi. Bagaimana membuat sistem informasi, jadi dia sudah punya dasar itu. Artinya di sini adalah fungsi dia di jurusan, dan jurusan kerjasama untuk menerapkan standarnya yang bisa ikut itu yang mana. Gitu loh. Jadi ini yang harus dijelaskan di agreement-nya, Bu. Harus secara jelas.
Dan kalau bisa agreement itu dibuat dengan jurusan yang kurikulum merdekanya udah jadi. Jangan sampai kita kerjasama sekarang dengan menggunakan kurikulum yang lama. Jadi mereka sudah mempunyai konsep kurikulum baru Merdeka Belajarnya bagaimana, sehingga itu yang ditawarkan ke kita. Kemudian syaratnya apa, dibentuk dalam agreement, itu baru diterapkan nanti di share ke mahasiswa. Berarti ketika Bu Dani tadi baru merancang redesain kurikulum Merdeka, berarti saya harus menunggu dulu ini Bu ya, ketika saya ingin menggunakan kurikulumnya. Gitu. Ya, artinya gini, kan Ibu menggunakan acuan untuk kerjasama itu adalah kurikulum yang akan diterapkan di Merdeka Belajar. Jangan sampai kurikulum yang Ibu pilih sekarang ternyata di Merdeka Belajar mata kuliah itu atau mata MTK-nya sudah tidak dipakai lagi, digabung menjadi MTK yang lain. Kan nanti berarti ada kembali gitu loh. Gitu. Jadi cari kurikulum yang fix-nya dulu. Itu. Saya lupa pertanyaan kedua apa tadi. Nah, ketika tadi menurut Bu Wulan, itu kan pekerjaan akuntan bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi itu. Berarti berubah juga untuk profil lulusan nanti. Ya, nah memang kita bicaranya akuntan sekarang itu tidak hanya, jadi gini Bu, bikin jurnal itu clerical, bikin buku besar clerical. Ya sudah, itu bisa digantikan, kita nggak perlu butuh akuntan lagi untuk mengerjakan itu. Jadi kalau menurut Bu Wulan, profil lulusan akuntansi seperti apa Bu? Kalau ketika kita artinya, ketika mata kuliah kita itu kan ada yang dari TIF, ada yang dari SI, ada yang dari manajemen. Nah, mereka kan punya kompetensi-kompetensi itu. Nah, artinya membentuk capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu tentu akan membentuk sebuah profil lulusan. Nah, apakah seperti itu? Ya, jadi gini, kalau kita bicara sekarang ini adalah kompetensi mahasiswa kita harus punya kompetensi apa? Karena kita jurusan akuntansi, berarti kita harus punya kompetensi akuntansi. Standar. Berarti yang harus ditentukan profil dulu atau kita kompetensi dulu? Capaian dulu? Kalau di kami ini Bu, kami kan juga melakukan research study ya. Jadi kita tahu nih, pangsa pasar kita tuh mau ngambil di mana. Pangsa pasar yang maksudnya mahasiswa kita itu banyak diterima di lahan mana. Jadi kalau kita mau mengembangkan lahan yang sudah ada, berarti kita harus mempunyai nilai tambah dari mahasiswa yang sekarang bekerja ini. Jadi kan kebetulan kalau di Untirta itu kan banyak juga yang bekerja di bank, Bu. KAP banyak, bank banyak, di BUMN banyak, dan swasta juga banyak. Artinya pasar kita kan tidak melulu bicaranya kita hanya mempersiapkan auditor. Berarti dia bekerja di bank, berarti dia harus menguasai mengenai perbankan, banking system. Itu. Kemudian kalau dia mau banking, kemudian dia nih di kami itu lulusan harus mempunyai brevet, standar kompetensi brevet, karena kita harus punya nilai jual, nilai plus kompetensi tambahan. Akuntansi kita bisa brevet, nggak semuanya bisa. Kita tambahin itu, sertifikasi untuk brevet harus wajib. Nah, kompetensi brevet itu masuk SKS atau masuk tambahan? Kalau di Untirta? Di Untirta kurikulum yang dulu itu masih merupakan lulus wajib punya ini. Nah, ini kita lagi kolaborasikan karena nanti itu berkaitan dengan kompetensi ini kan bisa dicapai dengan brevet itu kan certified, Bu. Apakah gimana nilai ikut brevet itu kan kalau nggak salah kita bicaranya kursus berapa bulan. Nah, kita masih merancang nilai kursus ini bisa sebagai transfer kredit enggak? Oh, gitu. Jadi itu salah satu bentuk. Jadi masih belum ya? Ya, kita masih menunggu. Jadi kita udah masukkan desain itu. Jadi ini kan termasuk kegiatan yang di luar perguruan tinggi. Nah, ini memang diizinkan kegiatan di luar perguruan tinggi bisa diizinkan. Nah, seperti saya bilang tadi, CA, sertifikasi CA, kemudian ya CPA. Nah, ini nih yang masuk gini. Nah, konsekuensi dari sini Bu, pas saat ini jadi kalau di kami masih ini sudah didesain, tapi masih menunggu ACC untuk ini. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini kita udah deal atau belum, tapi kita memproses menuju ke situ. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang boleh belajar di luar. Ini bentuknya adalah selain magang, kita ada magang, kita magang tetap berjalan. Kita kerjasama dengan beberapa BUMN dan bank, dan juga KAP, kemudian
selain magang itu kita nanti mencoba untuk kita kalau diizinkan tadi kan masih proses ACC dan evaluasi dari beberapa reviewer ya Bu ya, kita dari pengendalian mutu dan sebagainya, kita masih ini kita akui sebagai nilai tadi di luar perguruan tinggi. Itu plusnya. Kalau dulu kan kita kurikulum yang lama hanya wajib punya brevet, wajib lulus punya TOEFL minimal 450 umpamanya seperti ini. Karena memang pengetahuan bahasa itu dituntut. Jadi kita punya nilai plusnya itu brevet, kemudian sama TOEFL dan sebagainya itu ada syarat-syaratnya. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan mengikuti beberapa seminar atau pelatihan mengenai yang berkaitan dengan mata kuliah pilihan yang diambil kalau di tempat kami. Nah, ini bisa diakui sebagai SKS kreditnya nanti. Jadi kalau dia mengaku untuk penjurusan ya, dia bicara tugas akhirnya mengambil umpamanya mengenai akuntansi pasar modal, dia harus mengikuti pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan akuntansi pasar modal untuk berapa kali. Nah, ini kita SKS kan bisa diakui sebagai transfer kredit. Bu Wulan, saya tertarik sekali. Tadi kan kalau di proposal kami itu kewirausahaan itu kami letakkan di semester 5. Jadi memang mahasiswa untuk kewirausahaan itu wajib kita berikan kepada semua mahasiswa. Kemudian magang kerja karena kita sudah masuk dalam kurikulum yang lama, sudah masuk dengan kurikulum yang baru ini kita masukkan di semester 7. Jadi mahasiswa itu wajib untuk melakukan magang selama 6 bulan atau 1 semester. Nah, yang jadi pertanyaan untuk kami, pertukaran pelajar ini kan kami mengambil beberapa mata kuliah di prodi-prodi tertentu. Itu TIP itu 3 SKS di teknologi informasi. Kemudian SI itu ada 10 SKS. Kemudian manajemen ada 8 SKS, kalau di total itu 20 SKS. Dan masing-masing itu tersebar di berbagai semester. Sebenarnya, Bu saya langsung jawab, saya Bu ya. Jadi sebenarnya gini, untuk 20 SKS yang pertukaran belajar itu kan nggak harus murni dalam 1 semester, Bu. Bisa jadi contoh kewirausahaan. Kewirausahaan kita masukkan MKDU bisa. Itu kan bisa di semester 1, 2 MKDU. Nanti mungkin kewirausahaan didanai ada kewirausahaan 2 atau 3 itu bisa dimasukkan. Masuk MKDU. Jadi itu bisa menjadi kewajiban semua. Jadi tapi kita kuliahnya di tempat lain, di jurusan manajemen umpamanya atau di jurusan teknik industri atau apalah itu di mana. Itu kan bisa menjadi implementasinya seperti itu. Jadi kan sebenarnya ini pola pastinya kan oleh peraturan menteri itu kan peraturan itu kan undang-undang itu tidak dijelaskan secara pasti bahwa harus 1 semester. Tapi nilai minimal yang dicapai itu maksimal, nggak boleh melebihi 20 SKS. Nggak boleh melebihi 20 SKS. Bisa diselipkan banyak di semester 2 ada satu mata kuliah yang kuliah di tempat lain. Di semester 3 ada tempat lain. Contoh lain lagi begini Bu, kayak di UI. Di UI itu tuh ada yang namanya yang termasuk 40 SKS tadi, dia kuliah di perguruan jurusan atau perguruan tinggi lain tuh dia boleh mata kuliah akuntansi sama dengan mata kuliah UI, tapi dengan syarat. Jadi UI bekerja sama dengan satu perguruan tinggi itu di mana silabusnya hampir 70% harus sama dengan silabus UI. Standar kerjanya harus sama dengan standar UI. Kemudian tatap mukanya bagaimana, sistem penilaian bagaimana. Nah, seperti ini bisa, Bu. Jadi kan mata kuliah yang kalau kita bicara 20% tadi, ini kan 20% mata kuliah yang berbeda. Artinya pengayaan kalau di sini. Soft skill, peningkatan soft skill. Nah, kalau di UI ada 2 program dia, yang bersifat pengayaan atau yang tidak bersifat pengayaan. Bersifat pengayaan dia yang mengambil soft skill tadi, contohnya di jurusan lain, contoh di TI, di manajemen. Kemudian dia yang tidak soft skill itu bisa kuliah dengan mata kuliah sama, umpamanya akuntansi sektor publik, tapi dia kuliahnya di UNPAD. Gitu. Jadi di UI diterapkan itu. Kalau kami sementara belum. Tidak menerapkan itu. Karena memang itu agak kerjasamanya kita kan mencari perguruan tingginya agak susah ya. Jadi mungkin lebih fokus ke yang 40% itu mungkin bentuk magang, kemudian ya rata-rata sih magang yang dulunya dia di 2 bulan jadi 6 bulan. Itu kan kita kan maksimal 2 semester. Berarti kalau kita 1 semester magang saja tidak masalah, 20 kembali ke perguruan tinggi. Nah, intinya syarat di kurikulum Merdeka ini bahwa memang mahasiswa diberi hak secara sukarela, boleh ikut tapi nggak boleh juga nggak milih itu gitu loh Bu.
yang 20 SKS sama. Jadi ada 3 semester yang dia diberi keleluasaan untuk berkuliah milih. Itu. Tapi milihnya bukan berarti milih suka-suka, tapi milihnya adalah dalam koridor kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran dari jurusan akuntansi, kompetensinya seperti itu. Artinya nanti mahasiswa yang lulus dari jurusan kita, dia mempunyai kompetensi yang kita inginkan, standar kompetensi yang kita tuju plus dan lain-lainnya tadi. Plusnya apa? Dia bisa IT, contohnya dengan ikut kuliah di informatika, bisa sistem informasi, kuliah di sistem informasi. Kemudian dia kuat manajerialnya melalui leadership atau entrepreneurship di jurusan manajemen seperti ini. Sebenarnya ada nilai plus sesuai dengan keinginan atau kebijakan dari Kemendikbud bahwa kita itu menghasilkan SDM berkarakter dan entrepreneurship yang kuat, berjiwa entrepreneurship yang kuat seperti itu. Terima kasih Bu Wulan atas jawabannya. Mungkin ketika kita menerapkan pertukaran pelajar ini memang sesuatu dari model pembelajaran MBKM ini yang paling sulit dilakukan karena memang banyak sekali kendala dan tantangan yang harus dihadapi, terutama karena kita berhubungan dengan prodi lain. Prodi lain sudah mungkin sudah jenuh atau lelah dengan prodinya sendiri, sedangkan harus memikirkan untuk prodi lain untuk misi. Nah, itu mungkin banyak sekali kendala-kendala yang mungkin nanti akan dihadapi ketika kita melakukan agreement dengan prodi lain yang terkait dengan mata kuliah yang akan diambil mahasiswa. Ya. Nambahin sedikit Bu Ani, untuk kerja jurusan kita inginkan, itu yang pertama harus diingat bahwa dia sudah punya kurikulum yang sudah fix ya, jangan pakai kurikulum yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam agreement itu harus jelas apa haknya mahasiswa kita, kemudian apa kewajiban mahasiswa kita, kemudian syarat-syarat apa yang akan mahasiswa yang diterapkan untuk dapat ikut kegiatan pertukaran tersebut. Nah, itu kemudian SKS yang diakuinya. SKS transfer SKS yang harus diakui ini berapa? Ini yang harus dibuat di dalam agreement-nya secara detail, duduk bareng dengan Kaprodi yang dituju, duduk bareng, diskusi, enaknya gimana, mata kuliahnya sesuai dengan kurikulum kita, sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan, kompetensi mahasiswa yang kita inginkan, udah oke kita terapkan, baru itu kita bisa terapkan. Setelah oke, tanda di agreement disetujui, baru kita bisa memperlakukan, Bu. Di beberapa perguruan tinggi itu baru dilaksanakan pembelajaran untuk semester depan, Bu. Ajaran baru UI itu masih belum fix. Kemudian UNESA juga belum fix, tapi UI udah berencana 2021 itu udah mulai menerapkan. Tahun ajaran semester depan, tahun ajaran baru itu udah mulai diterapkan. Tetapi itu masih kurikulumnya masih belum fix. Dan kami juga berencana seperti itu, tapi kayaknya masih belum juga, karena memang harus menunggu beberapa evaluasi dari penilaian dari persetujuan dari atasan kami untuk kurikulum-kurikulum tersebut. Oke. Terima kasih Bu Wulan atas jawabannya, atas diskusinya. Tadi Bu Niamah, tadi Bu Dani tidak bisa melanjutkan karena memang ada diskusi lagi, FGD lagi yang harus kemudian dari Pak Dekan tadi juga ada acara, sehingga pamitan untuk mungkin dengan Bu Hani. Bu Hani masih tersambung, Bu Hani? Ya, Bu Ani. Terima kasih Bu Ani tersambung sampai sekarang. Terkait dengan ini Bu Ani, capaian pembelajaran yang ada di SI, mungkin Bu Ani bisa menceritakan kira-kira capaian pembelajaran ini berhasil, indikator yang kira-kira bisa dilihat Bu dari ketika tadi Bu Ani memaparkan mata kuliah e-commerce, kemudian enterprise, kemudian multimedia. Ini kira-kira capaian pembelajaran ketika berhasil itu indikatornya apa, Bu? Karena itu ada di dalam proposal kemajuan. Iya. Jadi begini Bu Ani,
Memang kebanyakan kita itu melakukan implementasi secara langsung terhadap materi perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi sebagian besar dari mata kuliah kami itu capaiannya adalah mahasiswa mampu menyelesaikan proyek. Jadi setiap mata kuliah yang merupakan kompetensi dari prodi itu diusahakan dosen memberikan output berupa proyek kepada mahasiswa yang terjun langsung ke dunia nyata. Jadi mereka memiliki akses pada suatu industri maupun organisasi ataupun badan pemerintah. Lalu kita memberikan satu permasalahan, artinya mereka menganalisa suatu permasalahan yang ada di sana, menyesuaikan dengan topik mata kuliah yang mereka ambil. Jadi semisal seperti multimedia, pemrograman multimedia, mereka yang seperti kemarin itu mereka mendapat satu proyek di wisata Geni Langit. Jadi mereka memang benar-benar memanfaatkan media multimedia, media digital dengan materi multimedia untuk melakukan promosi produk wisata yang ada di Geni Langit. Jadi hasilnya mereka memiliki satu profil video profil untuk Geni Langit sebagai media promosi dan membuat satu web promosi untuk wisata Geni Langit. Itu mungkin salah satu capaian yang didapat dari setiap mata kuliah. Oke. Terima kasih Bu Hani atas jawabannya. Itu berguna bagi kami dalam menulis proposal kemajuan nanti yang akan kita, karena kegiatan kami nanti tentu saja berhubungan dengan mata kuliah yang ada di prodi yang kami jadikan melakukan kerjasama seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja. Bu Ama, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Wulan, terima kasih Bu Ani, dan terima kasih juga Bu Hani untuk diskusinya kali ini. Mungkin bisa kita sambung lagi nanti ketika kita memang sedang menyusun laporan akhir ini ada banyak pertanyaan karena ya kami masih ada di ambang kebingungan seperti itu, dan mohon waktunya nanti juga tenaga dan pikirannya dari Kaprodi Akuntansi sendiri, Kaprodi Manajemen, Kaprodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika baik Uni maupun Budani. Baik, demikian paparan materi dan diskusi dari kami cukupkan dulu, dan kesimpulan yang bisa kita ambil untuk fokus group discussion kali ini adalah bahwasanya era disrupsi teknologi sekarang ini memaksa dan mengharuskan mahasiswa untuk memiliki value added lebih dari apa yang diperoleh dari fak atau jurusan yang dia ambil begitu. Jadi misalnya kalau akuntansi pun mahasiswa akuntansi, lulusan akuntansi harus memiliki value added selain ilmu dari akuntansi, baik itu dari sistem informasi, teknologi informatika untuk menunjang mereka terjun ke dunia usaha dan dunia industri. Demikian yang bisa saya simpulkan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu MC. Kami persilakan Ibu Puji, terima kasih. Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore Ibu pemateri. Terima kasih Bu Wulan, Bu Hani atas waktunya. Kita ketemu di sesi-sesi berikutnya mungkin insya Allah. Foto session dulu Bu. Foto-foto yuk, foto. Ya, silakan. Ayo Pak Ubay. Pak Ubay, Foto session. Semua peserta, Mbak. Ya. Adik-adik peserta dimohon untuk kameranya dinyalakan ya. Kameranya dinyalakan. Ya. Nyalakan semua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah.
Terima kasih atas Terima kasih Bu dukungan, Bu Ani. Sama-sama. Bu Ani mau mangke fotonya di-share nggih. Oke, Bu Bulan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Live ya Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak. Dan Mari, Bu. terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam. Sekian untuk acara FGD hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber Bu Hani, kepada Bu Wulan, pada Pak Aglis dan Bu Dani yang sudah pamit, yang telah menyempatkan waktunya untuk bertukar ilmu tentang MBKM ini nanti. Saya sendiri mewakili dari tim MBKM, mengucapkan terima kasih kepada partisipan, kepada para dosen dan peserta semuanya, dan mohon maaf apabila dalam acara hari ini banyak mengalami kendala, kekhilafan, dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Panen tinggal record itu ya.